time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat siang saudara-saudari sekalian. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua karena bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi hari ini. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk memperdalam iman kita. Tema katekesi kita kali ini yaitu membahas tentang memberi dengan hati yang tulus, bukan untuk dilihat. Tema ini hendak mengajak kita untuk menyadari bahwa dengan hati yang tulus bukan untuk dilihat sebagai jalan kebaikan seturut sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita dalam katekesi ini. Sebelum melakukan katekesi ini, kita awali katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Marilah segenap kita yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Allah Bapa yang Maha Esa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami sehingga kami boleh bersatu dan berkumpul bersama di tempat ini guna membangun persaudaraan sejati sesuai dengan ajaran kasih-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam kegiatan katekesi ini. Semoga katekesi ini dapat membantu kami untuk memahami bahwa memberi dengan hati yang tulus itu baik, bukan untuk dilihat oleh banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan Pengetahuan kami. Amin. Baik saudara-saudari sekalian, untuk mendalami tema katekesi kita hari ini itu, kita melihat dan mendalami situasi konflik dengan sebuah cerita. Judulnya itu Mencari Duka. Suatu pagi di kelas 5B, suasana kelas agak ramai karena pelajaran baru selesai. Papan tulis pun penuh coretan dan lantai kelas pun berdebu setelah anak-anak bermain. "Ayo, siapa yang mau membantu membersihkan ruang kelas ini?" kata Ibu Rina dengan senyum lembut. Semua anak diam. Tiba-tiba Risa berdiri cepat dan berkata dengan suara lantang, "Biar aku saja, Bu." Ia menghapus dengan mengambil penghapus papan tulis dan mulai menghapus dengan semangat. Tepat saat guru pengawas lewat di depan pintu. "Wah, rajinnya Risa," kata guru pengawas itu sambil tersenyum. Risa tersipu bangga. Tetapi begitu guru itu berlalu, Risa langsung duduk sambil berkata pelan, "Sudah capek," dan membiarkan papan tulis itu setengah bersih. Sementara itu, Tania tetap duduk dan melanjutkan sisa tulisan serta menyapu lantai. Ia tidak mengeluh, padahal teman-temannya sedang asik ngobrol. Ibu Rina yang diam-diam memperhatikan dari belakang tersenyum lembut. "Tania, terima kasih ya. Ibu senang kamu mau membantu dengan hati yang tulus," katanya sambil menepuk bahu Tania. Wajah Tania pun berseri. Ia tidak menyangka perbuatannya yang sederhana ternyata diperhatikan. Anak-anak yang lain pun terdiam. Risa menunduk malu. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa Tuhan dan orang-orang bijak selalu tahu siapa yang benar-benar tulus, bahkan saat tidak ada yang melihat. Saudara-saudari sekalian, untuk mendalami cerita ini, ada beberapa pertanyaan pendalaman. Yang pertama itu, bagaimana perasaan saudara-saudari setelah mendengar atau membaca cerita tersebut? Baik-baik saya, dan
karena melihat ketulusan hati dan dunia yang berbeda secara diam-diam tanpa mencari pujian. Baik, terima kasih Saudari Jenny. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Bagaimana reaksi dari anak-anak ketika diminta untuk membantu? Baik, dari saya, anak-anak tadi ketika Ibu Rina meminta bantuan mereka semua itu diam dan tidak ada yang langsung menawarkan diri untuk membantu. Baik, terima kasih Saudara Eki. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita dapat membedakan antara mana perbuatan yang tulus dengan perbuatan yang hanya mencari perhatian? Baik, menurut saya untuk membedakan antara mana perbuatan yang tulus dan perbuatan yang hanya mencari perhatian itu dapat dilihat misalnya kalau perbuatan yang tulus itu perbuatan yang tidak mengharapkan pujian, tetapi melakukan pekerjaan itu dengan tulus atau dari hati. Nah, kalau perbuatan yang tidak tulus itu seperti yang dilakukan oleh Risa dalam cerita tersebut tadi, di mana dia bekerja itu karena ada guru yang mengaku. Baik, terima kasih Saudara Lufin. Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah ada pengalaman atau cerita serupa berkaitan dengan cerita tadi, yaitu tentang mencari muka yang pernah saudara-saudari lihat atau pernah alami dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan asrama, keluarga maupun masyarakat? Dari saya, kalau berdasarkan cerita tadi itu sepertinya ya sering juga kita lakukan, dan kita sebagai mahasiswi terlebih khusus kan, kalau misalkan ada dosen yang masuk gitu terus mereka menjelaskan materi dengan menggunakan tulisan di papan, dan kita sering cari muka itu dengan menghapus papan dan tanpa disuruh. Selain itu juga kalau misalkan dosen ini ngajarnya pakai bawa laptop, untuk mencari muka kita biasanya juga biarkan kita yang membawa laptop itu daripada dosen itu. Dan cerita mencari muka ini juga kan hal-hal yang sering kita lakukan, baik terhadap teman di sekitar kita, kepada orang tua, kepada guru atau dosen. Baik, terima kasih Saudari Claudia yang telah menceritakan pengalamannya berkaitan dengan di mana kita mencari muka terhadap dosen, baik itu membantu untuk menghapus papan tulis ataupun membantu untuk membawakan laptop. Baik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa nilai sebuah perbuatan tidak ditentukan oleh siapa yang melihatnya, tetapi oleh ketulusan hati saat melakukannya. Dari tokoh yang bernama Risa menunjukkan bahwa dia hanya semangat di awal, namun tindakannya itu belum sepenuhnya lahir dari ketulusan. Sebaliknya, dari tokoh yang bernama Tania, dia bekerja secara diam-diam tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi justru sikapnya itulah yang dihargai oleh Ibu Rina. Dalam konteks pendidikan karakter, guru dapat membedakan tindakan yang tulus dan tindakan yang dilakukan demi perhatian dengan memperhatikan konsistensi perilaku, motivasi yang tampak dari tindakan tanpa pengawasan, serta reaksi siswa ketika tidak ada yang melihat atau memuji. Tindakan yang tulus biasanya dilakukan secara stabil, tenang, dan tanpa meminta pengakuan, sedangkan tindakan untuk mendapatkan perhatian
cenderung muncul hanya ketika ada orang yang mengamati atau memungkinkan mendapat pujian. Dengan pengamatan kesinambungan dan pemahaman terhadap karakter tiap siswa, guru dapat menilai keaslian motivasi mereka secara lebih tepat. Baik saudara-saudari sekalian, selanjutnya itu kita menimba inspirasi dari kitab suci dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Saya minta salah satu dari saudara-saudari sekalian untuk membaca kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak oleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji oleh orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih saudari Pemimpin yang telah membacakan perikop kitab suci Injilnya itu. Baik saudara-saudari sekalian, selanjutnya itu kita mendalami teks kitab suci yang berkaitan dengan hal memberi sedekah. Pertanyaan yang pertama yaitu, setelah mendengarkan bacaan tadi, ayat mana saja yang menarik perhatian teman-teman dan berikan alasannya? Saya tertarik di sini di ayat pertama. Bunyinya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, dan karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ini sebenarnya ayat ini memberikan teguran untuk kita semua, atau siapa saja yang memang dalam pelaksanaannya melaksanakan segala kewajiban, pergi misa, berdoa dan lain sebagainya, hanya untuk dilihat orang. Dan juga menurut pemahaman saya, ini sebenarnya sebuah bahan refleksi untuk kita semua, yang juga memang setiap kita misalnya hari Minggu, setelah hari Minggu itu pasti selalu posting foto misa pada hari Minggu di media sosial, di WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Saya kira ayat ini juga mau menegur kita bahwa tidak semua segala sesuatu itu harus dipamer. Dan pertanyaannya, ketika kita memposting itu, kira-kira apa motivasi kita yang harus kita refleksikan? Apakah supaya orang tahu, supaya kita pergi misa, supaya tidak dianggap domba yang hilang, atau bagaimana? Jadi menurut saya demikian. Jadi sebuah ayat itu menjadi bahan refleksi sederhana untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Rufin yang telah membacakan ayat yang menarik menurut dia. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apa makna dari ayat ketiga dalam kitab suci tersebut? Saya makna dari ayat yang khusus itu di sini mengajarkan bahwa memberi sedekah harus dilakukan dengan hati yang tulus.
tanpa mencari perhatian atau pujian dari orang lain. Kebaikan yang dilakukan dalam keheningan akan mencerminkan kerendahan hati dan kasih yang sejati. Baik, terima kasih saudara yang telah membacakan makna dari ayat yang ketiga tadi dalam kitab suci. Baik, selanjutnya yaitu apa pesan yang ingin disampaikan dari perikop Injil ini, yaitu tentang memberi sedekah. Oke, baik, dari saya pesan dari perikop tersebut yaitu ketika kita mau memberikan sesuatu ke seseorang, mau membantu itu, berilah, tapi jangan misalnya yang kalau itu memberi tapi sambil dengan posting itu, karena itu kan sekarang media sosial banyak, jadi melakukan posting, jadi kita harus memberikan sesuatu itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, cukup kita dan orang yang kita bantu saja yang tahu. Baik, terima kasih saudara Eki. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil ini memberikan kita dasar yang kuat tentang hal memberi sedekah, bukan untuk dilihat oleh banyak orang atau dipuji. Memberi dengan hati yang tulus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata kepedulian kita terhadap orang lain. Yesus mengingatkan kita bahwa kesalehan yang sejati tidak diukur dari seberapa terlihat perbuatan kita, tetapi dari ketulusan hati di hadapan Allah. Pada Injil ini juga menegaskan bahwa murid-murid Yesus Kristus dipanggil untuk melakukan kebaikan dengan hati yang murni, suci dan tulus, bukan demi pujian, perhatian atau pengakuan manusia. Yesus mengingatkan bahwa kesalehan yang sejati tidak diukur dari seberapa terlihat perbuatan kita, tetapi dari ketulusan hati di hadapan Allah. Baik saudara-saudari sekalian, selanjutnya itu saya minta 3 orang untuk meneruskan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di alam surga, semoga Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk memberi dengan kasih yang murni dan melakukan kebaikan yang tersembunyi tanpa mencari pujian manusia. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, bisa bersyukur atas kehadiran-Mu pada kegiatan katekis kami pada siang hari ini. Terima kasih atas santapan sabda-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami semua. Semoga sabda-Mu ini dapat kami renungkan dan dapat kami refleksikan dalam diri kami selanjutnya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarlah kami memberi dengan yang tulus, bukan untuk mencari pujian atau dilihat orang, tetapi semata-mata karena kasih-Mu yang mengalir dalam diri kami. Bantu kami memiliki hati yang sederhana dan mengerti untuk memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya kami kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki hari ini yang kami percaya, seperti yang mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam fitnah, tetapi selamatkan kami dari jahat. Baik saudara-saudari sekalian, selanjutnya itu apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut berkaitan dengan tema katekisi kita hari ini? Dari saya, ini tidak berlanjut ke rencana konkret yang bisa kita lakukan, tapi ini lebih ke bagaimana kita merefleksikan diri kita, dan ini juga saya sampaikan tindakan konkret ini mungkin lebih ke saya secara pribadi, karena melalui tema katekisi kita juga hari ini dengan menggali beberapa cerita dan juga teks kitab suci. Dari situ saya bisa melihat bahwa tindakan atau aksi konkret yang bisa saya lakukan secara pribadi itu adalah
karena Allah itu tidak melihat kita yang memberikan sumbangan dengan mencari muka, tetapi melihat yang tersembunyi. Dari situ ketika kita ingin menyumbangkan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang susah, kepada fakir miskin, hal yang seharusnya kita lakukan adalah tidak mencari muka, tidak membeberkan kepada semua orang bahwa saya memberikan bantuan kepada dia, tapi hal demikian tidak seharusnya kita lakukan. Tapi kalau memang kebaikan kita itu didasarkan dari hati kita, maka seharusnya yang kita lakukan adalah memberikan sumbangan atas apa yang mereka butuhkan, adalah tidak perlu diketahui oleh orang banyak, cukup kita dengan mereka yang membutuhkan bantuan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Claudia. Mungkin ada lagi yang menanyakan tindak lanjut atau aksi konkret berkaitan dengan tema katekesi kita kali ini. Saya, karena kita sekarang ini hidup dalam era digital, oleh karena itu aksi konkret yang kita lakukan, karena ini tadi berkaitan dengan jalan mencari muka ya. Dalam penggunaan teknologi, seharusnya kita jangan menggunakan teknologi itu misalnya ketika kita membantu atau memberikan sumbangan kepada fakir miskin, kita menjadikan itu sebagai konten teratas kita, supaya kita di-subscribe oleh orang, atau supaya kita dilihat oleh orang banyak, padahal aslinya kita tidak begitu. Dan saran saya atau saran dari saya atau aksi konkret yang akan kita gunakan atau yang akan kita jalankan bersama, yaitu kita harus memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan itu dengan hati kita, dengan perbuatan baik kita, dan itu juga merupakan sebuah salah satu pelayanan juga kepada Tuhan. Baik, terima kasih Saudari Ovin. Apakah saudara-saudari setuju dengan aksi konkret atau tindakan lanjut yang diajukan oleh Saudari Claudia dengan Saudari Ovin? Setuju. Baik, terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan katekesi ini. Saya selaku fasilitator minta maaf jika dalam penyampaian katekesi ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan saudara-saudari. Semoga melalui katekesi ini, terima kasih untuk kita semua yang telah terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan katekesi kali ini. Saya selaku fasilitator minta maaf jika dalam penyampaian katekesi ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan saudara-saudari. Semoga melalui katekesi ini kita dapat menjadi teladan yang baik, saling mengasihi dan saling menjaga bagi sesama dan bagi umat Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita di setiap langkah hidup kita. Amin. Marilah siapkan hati kita yang pantang untuk berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, sumber hidup dan keselamatan bagi umat manusia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat, penyertaan dan bimbingan-Mu selama kegiatan katekesi kami. Semoga dengan kegiatan katekesi ini kami sebagai umat-Mu dapat semakin menghayati pentingnya memberi dengan hati yang tulus, bukan untuk dilihat oleh banyak orang dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa selalu memberi bantuan kepada orang lain, baik dalam lingkungan asrama, kampus ataupun sekolah, lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Rencanamu Tuhan dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, 'Cause I know you're with me. 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 '
indah rencanamu, tapi ku menisyarat kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.